mahasiswa di seluruh Nusantara, selamat berjumpa dalam siaran televisi pendidikan sekolah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah energi dan perubahannya. Energi yang merupakan sumber terjadinya gerak atau usaha, sebenarnya merupakan energi yang sudah ada di sekitar kita. Jadi, energi tidak diciptakan dari tidak ada menjadi ada, melainkan kita hanya mengubah dan mengontrolnya untuk dapat dimanfaatkan. Mari kita pelajari bersama-sama. Binatang-binatang dan tumbuhan yang nampaknya hidup ini ternyata hanya hiasan. Kalau domba ini benar-benar hidup, mestinya akan terganggu oleh kehadiran kita dan melarikan diri. Karena dalam situasi nyata ada gerak, jadi ada perubahan. Matahari membawa banyak perubahan karena matahari mengeluarkan energi. Hampir semua energi di bumi berasal dari matahari. Kebanyakan energi itu dalam bentuk panas dan cahaya. Energi panas dan energi cahaya itu melintasi ruang angkasa sebelum mencapai bumi. Tumbuhan menggunakan energi panas dan energi cahaya untuk tumbuh, serta menghasilkan bunga dan buah-buahan. Kita makan buah dan di dalam tubuh kita makanan itu dirubah menjadi energi kimia. Tubuh kita menggunakan sebagian dari energi ini dan sisanya disimpan dalam otot-otot sampai saat diperlukan. Kemudian energi kimia dalam tubuh kita dirubah menjadi energi mekanik yang kita gunakan untuk berjalan, bermain atau duduk. Tentu saja energi mekanik ini dapat digunakan otot kita untuk pekerjaan yang lebih keras, seperti misalnya mendayung pedal sepeda. Secara alami tetapi pasti telah terjadi, energi matahari telah diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Dari energi panas dan energi cahaya ke energi kimia, kemudian energi mekanik. Kedua gergaji ini melakukan pekerjaan yang sama, memotong kayu. Bentuk energi yang dipakai juga sama, yaitu energi mekanik. Tetapi energi mekanik yang dipakai gergaji tangan berasal dari energi di dalam otot atau energi otot. Sedang energi mekanik dari gergaji listrik berasal dari energi listrik. Bila mana ada gerakan, ada energi yang dilepaskan. Energi mekanik diberikan oleh otot tangan pada gergaji dan dengan energi mekanik papan di gergaji. Energi listrik ada dalam gergaji listrik dan ketika tombol ditekan, energi listrik ini diubah menjadi energi mekanik yang memotong kayu. Dapatkah kamu menjawab bentuk energi apa yang terjadi bila bola dilempar? Begitu pula bila membor lubang. Coba diskusikan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan orang membutuhkan energi mekanik yang berasal dari makanan yang diolah menjadi energi kimia. Dalam bor listrik, energi listrik dirubah menjadi energi mekanik. Kegiatan apapun juga melibatkan perubahan energi. Kadang-kadang banyak perubahan energi yang terjadi. Juga hal-hal yang nampaknya sederhana seperti menyalakan korek api melibatkan berbagai energi. Gerakan menggesekkan batang korek api melibatkan energi mekanik. Bahan-bahan kimia ada di ujung korek api yang bersenyawa dengan oksigen di udara merupakan contoh energi kimia. Api yang menyala mengeluarkan energi panas dan energi cahaya.
Ujung kepala korek api diubah menjadi karbon ketika korek menyala. Perubahan ini disebabkan oleh energi kimia. Energi digunakan untuk melakukan kegiatan. Sebelum energi yang dalam bentuk apapun dipakai untuk melakukan kegiatan, energi itu harus diubah menjadi energi mekanik. Tenaga kita tergantung pada energi otot dari makanan yang merubah menjadi energi kimia sebelum menjadi energi mekanik untuk melaksanakan pekerjaan. Motor listrik merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik dari motor dapat menggantikan energi mekanik dari otot. Mobil menggunakan bahan bakar untuk memberikan energi pada mesin yang rumit. Mesin merubah beberapa bentuk energi menjadi energi mekanik. Ada banyak sekali jenis mesin. Beberapa mesin pada awalnya digerakkan dengan menggunakan energi kinetis dari udara atau air yang bergerak. Mesin yang digerakkan oleh air yang mengalir disebut kincir air. Kincir air adalah contoh turbin. Kincir air terdiri atas serangkaian jari-jari yang berputar pada sumbu. Turbin menggunakan energi pada benda yang bergerak menjadi energi mekanik. Perhatikanlah eksperimen sederhana berikut untuk melihat bagaimana proses ini terjadi. Kita dapat membuat roda turbin dengan memotong bahan gabus berbentuk lingkaran. Tebal roda kira-kira 2,5 cm. Sendok plastik dapat kita pakai sebagai jari-jari roda. Sepotong kayu atau pensil dapat dimasukkan di tengah gabus sebagai sumbu. Sekarang kita punya sejenis turbin. Nah, sekarang bila turbin didekatkan di bawah air, kita dapat melihat bagaimana kincir ini berputar. Air yang bergerak berfungsi sebagai sumber energi. Udara yang bergerak juga dapat dipakai sebagai sumber energi untuk menggerakkan turbin. Karena angin dan air bergerak di permukaan bumi sepanjang masa, maka merupakan sumber energi mekanik yang murah dan selalu tersedia. Pembangkit listrik di dekat bendungan merubah energi air yang bergerak menjadi energi listrik, dan mari kita cari sebabnya. Bendungan mengatur aliran air sungai. Air ini tertimbun di belakang bendungan dan membentuk danau buatan. Air ini mempunyai energi potensial yang besar. Energi ini dinamakan energi tersimpan. Bila air di bendungan ini dilepaskan dan bergerak, maka terjadilah energi kinetis yang dapat dipakai untuk menggerakkan turbin. Energi mekanik ini menggerakkan generator yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi listrik di rumah kita dapat diubah kembali menjadi energi mekanik. Energi panas atau energi cahaya. Ada masalah apa dengan mobil ini? Mungkin bensinnya habis.
Mobil ini tidak akan bergerak jika tidak ada energi bahan bakar. Bila kita ingin mendapatkan energi dari mobil, kita harus memasukkan suatu jenis energi ke dalamnya. Energi bensin dapat dirubah menjadi bentuk energi lain agar pekerjaan dapat dilakukan. Dalam hal ini, energi itu dirubah menjadi energi mekanik, tetapi jumlah energinya tetap sama. Kita mendapatkan energi mekanik yang sama dari mobil itu dengan jumlah energi yang kita masukkan. Tidak ada energi yang terbuang, tetapi hanya dirubah menjadi bentuk energi yang lain. Energi dari mobil tidak hanya dalam bentuk energi mekanik. Sebagian di antaranya dirubah menjadi energi panas. Bila lilin menyala, energi yang ada dalam lilin adalah energi kimia. Energi yang keluar dari lilin adalah energi cahaya. Bila kita dapat mengukur jumlah energi kimia dalam lilin dan jumlah energi cahaya yang berasal dari lilin, maka akan terlihat bahwa jumlah energi cahaya lebih sedikit dari energi kimia. Apa yang terjadi dengan sisa energi kimia itu? Bila kita letakkan tangan kita di atas lilin, kita akan merasakan ada bentuk energi lain yang dipancarkan dari lilin, yaitu energi panas. Tidaklah mudah untuk mengenali semua bentuk energi yang ada dalam lilin yang menyala. Lebih sulit lagi untuk mengukur jumlah energi yang dilepaskan. Tetapi kita telah melihat bagaimana energi dari air yang bergerak diubah menjadi energi listrik. Kita telah melihat pula bagaimana energi dari makanan dirubah di dalam tubuh kita menjadi energi kimia dan disimpan di otot. Begitu pula bagaimana energi bahan bakar diubah menjadi energi panas dan energi mekanik. Bagaimana energi listrik diubah jadi energi suara. Bagaimana energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Bagaimana energi panas dan energi cahaya dari matahari diubah jadi energi kimia dan energi mekanik. Memang tidak mudah untuk mengenali semua bentuk energi dan mengukur jumlah energi itu. Hanya saja ingatlah bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi selalu ada dan hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Dengan demikian barulah kita menemukan sarana ilmiah yang berguna. Tadi telah banyak sekali kita bicarakan masalah perubahan bentuk energi. Nah, setelah kalian lihat dan saksikan, tentu kalian juga sudah mengerti apa yang dimaksud dengan energi itu. Energi pada hakikatnya adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau gerak. Contohnya adalah seperti dalam beradu kekuatan ini. Kita mengeluarkan tenaga atau melakukan usaha untuk memenangkan adu kekuatan ini. Tentunya kalian sudah mengetahui jenis energi apa yang diperlukan dalam kegiatan semacam ini. Kalian tentu juga sependapat bahwa pohon-pohon dapat bergerak karena adanya energi yang menggerakkan, yaitu energi gerak dari angin. Kalian juga tidak heran mengapa tutup panci ini terangkat, karena adanya energi panas. Dari berbagai perubahan energi yang sudah kita saksikan tadi, kita mengenal berbagai bentuk energi.
seperti energi listrik yang dihasilkan dari tenaga listrik. Banyak sekali peralatan rumah tangga kita yang menggunakan energi listrik. Seperti kipas angin listrik ini, atau solder listrik yang sering kalian gunakan jika sedang praktek keterampilan elektronika untuk menyambung kabel. Semakin maju kehidupan suatu bangsa, ketergantungan akan energi listrik semakin besar. Kita mengenal pula bentuk energi yang lain, seperti energi cahaya. Sorot lampu mobil ini merupakan contoh energi cahaya. Tentunya kalian juga mengetahui bahwa cahaya lampu mobil tidak ada dengan sendirinya, melainkan dihasilkan dari adanya energi lain. Juga cahaya lampu senter ini merupakan energi cahaya yang berasal dari energi kimia dalam batu baterai. Contoh energi kimia juga seperti yang ada pada bensin yang dipergunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Minyak tanah untuk menyalakan lampu juga mengandung energi kimia. Sedangkan segala sesuatu yang menghasilkan bunyi berarti memiliki energi bunyi. Begitu pula, terkadang kentongan bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan warga di sekitar kita. Bentuk energi lain, yaitu energi nuklir yang dihasilkan dari inti atom. Sedangkan bentuk energi potensial ada di berbagai benda, seperti bola voli yang dipukul ke atas akan berhenti pada suatu ketinggian dan jatuh kembali karena adanya energi potensial gravitasi. Energi potensial juga dimiliki batu ini yang sewaktu-waktu bisa menggelinding ke bawah. Energi potensial juga dimiliki semen-semen ini yang sewaktu-waktu bisa jatuh ke bawah. Buah-buahan yang sudah tua biasanya jatuh dengan sendirinya. Buah-buahan ini juga menyimpan energi potensial. Kalian juga harus berhati-hati jika sedang berada di bawah pohon kelapa. Daun kelapa yang tua dan sudah kering akan sangat mungkin terlepas dari batangnya. Awas, aduh! Karena daun kelapa menyimpan energi potensial. Ingat bahwa energi potensial sama dengan massa benda kali konstanta gravitasinya kali ketinggian benda. Sekarang kita perhatikan contoh energi kinetik. Energi gerak atau energi kinetik terdapat pada sesuatu yang bergerak. Pada gerakan berputar disebut energi kinetik rotasi. Bola voli yang meluncur ini juga mempunyai energi kinetik. Juga air yang mengalir ini membawa energi kinetik.
Dari berbagai peristiwa yang telah kita amati tadi, ternyata energi ada di mana-mana. Di atas kita, di bawah kita, di dalam dan di sekitar kita. Kadang kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakan akibatnya. Seperti tertiup angin misalnya. Kita tidak dapat membuatnya, tetapi kita dapat menggunakannya. Kita tidak dapat memusnahkannya, tetapi kita hanya dapat mengubahnya, sehingga bermanfaat bagi kita. Ingat, energi tidak dapat kita ciptakan dan tidak dapat kita musnahkan, tetapi selalu ada. Kita hanya dapat mengubahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu guru, dan para siswa, jika Anda mengalami kesulitan dalam mata pelajaran ini, hubungi Pustekom Depdikbud, Kotak Pos 7, _CPA, Jakarta Selatan. Selamat belajar, sampai berjumpa.